Katanya, semua sudut di kota Jogja itu istimewa. Apa iya? Selalu ada yang tersisa dari Jogja untukmu. Rindu dan candu. Juga masih rapat di Anyar, Thailand ya. Kementerian Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati berasal dari keturunan Syarif Abdullah Umadatuddin dan Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang sendiri adalah putri dari Prabu Siliwangi. Makam Sunan Gunung Jati merupakan satu dari 9 makam para wali atau disebut juga Wali Songo. Beliau meninggal dunia pada tahun 1568. Sunan Gunung Jati dimakamkan di sebuah kompleks makam yang terletak di Desa Astana, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelum dijadikan tempat pemakaman, kompleks tersebut hanya bukit biasa. Makam Sunan Gunung Jati ini terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Fungsi tempat ziarah tersebut ialah sebagai wisata religi atau tempat untuk berziarah, sekaligus sebagai jejak sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Oke guys, kita akan masuk ke mobil buat ke Jogja. Di hari kedua, kita pergi ke Pantai Drini. Pantai Drini adalah salah satu objek wisata yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Letaknya di sebelah timur Pantai Baron dan berjarak sekitar 1 km ke arah timur pantai sepanjang. Namun, jarak sebenarnya yang harus ditempuh untuk sampai ke pantai ini sejauh 60 km atau sekira 2-3 jam dari kota Yogyakarta. Mengkene akeh iwake. Pantai Drini merupakan pantai yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Pantai ini juga memiliki lereng pantai yang cukup curam sekitar 10 derajat dan merupakan bagian dari Wonosari yang didominasi oleh batuan kars dan Gunung Sewu. Pantai Drini dikenal dengan nama Pantai Perawan loh. Kenapa ya? Jadi teman-teman, sebutan ini digunakan oleh masyarakat setempat karena kondisi Pantai Drini yang masih bersih, udara yang sejuk, air yang terasa dingin ditambah dengan hamparan pasir putih yang mempesona, dan aliran airnya yang tidak seganas Pantai Parangtritis. Pantai ini juga memiliki sebuah tebing yang besar yang berada di tengah-tengah pantai yang terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi barat dan sisi timur. Di atas karang ini dibangun mercusuar, di mana dari menaranya mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Pengunjung juga dapat melihat dengan jelas rumput-rumput laut di antara karang-karang laut dan biota laut lainnya. Gua Pindul memang ada sejak dulu. Bahkan, mungkin tidak ada orang yang pernah tahu secara pasti kapan gua ini terbentuk. Oh my god. Halo semuanya, kita sekarang mau ke Gua Pindul ini terbentuk secara alami mungkin berjuta-juta tahun yang lalu sebelum Masehi. Sebelum dibuka sebagai objek wisata, Gua Pindul ini hanya dijadikan tempat untuk aktivitas warga sekitar, diantaranya untuk mandi, mencuci pakaian, atau tempat memancing. Namun kalian tidak perlu khawatir, saat ini kegiatan tersebut sudah dilarang pada siang hari, atau jika masih kemungkinan, masih ada pengunjung yang datang kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Pada tahun 2010 akhir, Gua Pindul ini mulai dibuka sebagai objek wisata oleh Pok Darwis dari warga sekitar. Awalnya adalah sebuah ide dari seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Yogyakarta yang melakukan kuliah kerja nyata di Dusun Gelaran. Akhirnya beberapa bulan kemudian dilakukan penelitian mendalam untuk meneliti dari segi keamanan dan kelayakan gua untuk wisata. Akhirnya, pada 10 Oktober 2010,
warga dan beserta pemerintah daerah meresmikan Gua Pindul sebagai objek wisata minat khusus. Gua Pindul yang dulu hanya warga sekitar saja yang berani masuk karena keterbatasan alat dan penerangan. Masyarakat ini juga masih menganggap gua ini sebagai gua yang sakral. Meskipun sampai sekarang gua ini masih dianggap sakral oleh warga sekitar, sebagian besar wisatawan yang sudah berkunjung di objek wisata ini justru kagum dan keindahannya. Dari yang semula takut, namun setelah masuk justru malah rasa takut itu hilang, terbayar dengan panorama yang ada di dalamnya. Setelah kita pergi ke Pantai Drini dan Gua Pindul, kita beristirahat di Hotel Graha Somaya. Tempat berikutnya kita pergi ke Candi Prambanan. Halo semuanya, hari ini kita lagi di Candi Prambanan dan di sini ramai banget, banyak turis. Sekarang kita lagi berada di Candi Prambanan nih. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Tokoh yang terkenal dengan candi ini yaitu Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kisah mereka tentang kisah cinta yang disia-siakan loh. Awal mula kisah mereka yaitu ketika Roro Jonggrang yang menginginkan 1000 candi dalam waktu semalam. Kelihatannya sih mustahil, tapi Bandung Bondowoso mengiyakan permintaan tersebut. Dan di pagi hari, candi yang terbentuk baru 999. Roro Jonggrang menolak itu. Dan pada akhirnya, Roro Jonggrang pun dijadikan candi yang ke-1000. Meskipun dipercaya dibangun dalam waktu 1 malam oleh Bandung Bondowoso, Candi Prambanan ini sebenarnya dibangun oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah raja ke-6 dari Kerajaan Medang yang berkuasa pada tahun 840 Masehi sampai 856 Masehi. Dahulu, fungsi candi ini adalah sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Namun sekarang, keberadaannya dijadikan tempat objek wisata yang dapat menambah pengetahuan para pelajar maupun wisatawan asing. Selanjutnya, kita mengunjungi Museum Sisa Hartaku. Kembali lagi dengan saya Siti Esa Zahra. Saat ini saya sedang berada di Museum Hartaku. Di mana barang-barang peninggalan dari tragedi yang terjadi pada tahun 2010 lalu, yaitu letusan Gunung Merapi, dijadikan museum di tempat ini. Museum yang terletak di lereng Gunung Merapi ini merupakan saksi bisu kedahsyatan erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu. Museum ini pada awalnya merupakan rumah warga yang bernama Kimin dan salah satu anaknya berinisiatif untuk mengumpulkan sisa-sisa barang yang ada. Kemudian ditata kembali, maka jadilah museum ini tersebut. Pada hari Selasa 26 Oktober 2010, Merapi erupsi. Wedus gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki gunung. Wedus gembel melewati rumah penduduk desa asli Kepuharjo dan sekitarnya. Memori bencana alam atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 akan selalu terekam di dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Srianto, yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku atau The House of Memory. Museum yang sudah dikenal banyak orang ini terletak di Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Srianto mengumpulkan sisa-sisa harta yang rusak,
dan diletakkan di dinding rumah. Hal ini bertujuan sebagai pengingat dari generasi ke generasi akan dahsyatnya letusan Gunung Merapi tahun 2010. Museum Mini Sisa Hartaku menjadi sebuah kebangkitan perjuangan dan awal sebuah kehidupan yang baru untuk penduduk desa yang terkena erupsi. Sebagai pengingat bahwa harta dan benda yang ada di dunia hanyalah titipan. Kita lagi di rumah sebelahnya. Ini tuh kata bapaknya tuh aslinya udah tertimbun tanah tapi dibangun lagi. Sekian dari Museum Mini Sisa Hartaku ini. Bye-bye. Sekarang, kita akan berkunjung ke tempat wisata yang bernama Batu Alien. Sebuah batu besar yang terbawa lahar panas akibat erupsi Merapi pada tahun 2010 silam yang ditemukan seorang warga. Warga yang menemukan batu besar tersebut menganggap mirip menyerupai wajah sebuah makhluk, yaitu alien. Lalu pada tahun 2011 silam, atas ide para warga sekitar, mulai didirikan kawasan wisata yang bernama Batu Alien. Batu Alien merupakan sebuah batu yang terlontar dari kawah Gunung Merapi pada letusan 2010. Batu ini terlempar hingga Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman yang terletak cukup jauh dari bibir kawah Gunung Merapi. Batu Alien menjadi salah satu batu-batu raksasa yang menerjang kawasan pemukiman penduduk sekitar. Dikutip dari berbagai sumber, penamaan Batu Alien berasal dari bahasa Jawa, alihan yang berarti pindah. Asal-usul batu ini memang tampak biasa, tetapi masyarakat sekitar percaya batu ini memiliki aura mistis. Sebagian masyarakat percaya bahwa ada sosok penunggu yang menjaga batu ini yang konon berasal dari bagian gigir boyo Gunung Merapi. Penduduk sekitar sempat melakukan ritual khusus agar sosok penunggu batu ini mau dipindahkan. Tetapi usaha terakhir ini juga tak membuahkan hasil apapun. Jogja itu ngangenin banget sih, kayak kamu. Ini yang menurut kita best part, yaitu mainan air. Itu kita ketawa ya karena saking serunya sampai Sakit badan cuma ini mah. Kita belum basah kan? Malioboro adalah kawasan yang sangat dinanti para wisatawan yang datang ke Jogja. Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Jogja. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Penamaan Malioboro berasal dari nama seorang anggota kolonial Inggris yang dahulu pernah menduduki Jogja pada tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi, yang bernama Marlborough. Kolonial Hindia Belanda membangun Malioboro di pusat kota Yogyakarta pada abad ke-19 sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Namun, pendapat ini disanggah dengan adanya bukti sejarah bahwa Jalan Malioboro sudah ada sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Peter Carey berpendapat bahwa jalan raya ini telah dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu selama 50 tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa. Malioboro dulunya berfungsi sebagai Raja Marga atau jalan kerajaan yang digunakan untuk kegiatan seremonial ataupun penyambutan tamu negara. Selain itu, di area Malioboro juga terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja.
dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, dan lain-lain. Pagi hari, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2023, perjalanan kami selama di Cirebon, Yogyakarta telah usai. Saya, Nikesha Belinda Ismawati yang sebagai editor dan dokumentator, Rahel Aurelia Putri Zairi sebagai videografer, Salsabila Rosyanti Anastasia sebagai fotografer, Siti Aisyah Al-Zahra sebagai reporter. Sampai saat ini selama 4 hari kita di perjalanan ternyata bisa Kamu seperti Jogja, istimewa untuk aku selamanya. melaksanakan rutinitas kita yang baik. Thank you.